Sebelum tutup dengan bacaan doa, sedikit buat kita muhasabah diri kita ya. Dulu di padang pasir ada seorang musafir. Musafir ini biasa ya, kalau padang pasir itu kan jauh dari perbekalan, jauh dari warung, nggak ada ya. Dia turun mencari air, atau kalau orang-orang Arab tuh pentingnya air dia, karena air itu mungkin orang bisa tidak makan 2-3 hari, tapi kalau kita nggak minum 1 hari, waduh. Dia turun dari kudanya, dia cari, dia menemukan tenda. Di tenda itu dia uluk salam, assalamualaikum. Ada dijawab oleh seorang yang ada di dalam tenda. Begitu dia lihat, dia terheran-heran. Waalaikumsalam. Terheran-heran. Kenapa terheran-heran? Di dalam tenda tersebut ada seorang laki-laki, matanya buta, tangan dua-duanya buntung, kakinya dua-duanya buntung, berbaring dia. Dia bilang, dia terherannya melihat ini orang yang sudah cacat matanya, kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung. Dia lisannya selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah, terus begitu, ucapkan rasa syukur kepada Allah. Dia bilang, wahai saudaraku, saya kemarin ini musafir, saya ini tidak mendatangi tendamu, kali aja kamu punya air. Tapi sebelum saya minta sesuatu sama kamu, saya terlihat kamu itu dari tadi ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang saya mau nanya, apa yang menjadikan syukurnya? Dengan engkau itu matanya 2 udah dibuta, tangannya 2 udah buntung, kakinya 2 udah buntung. Nah sekarang kamu ini cara makannya bagaimana? Dia bilang, alhamdulillah, aku sampai saat ini lisanku masih bisa terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berselawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku satu punya, aku kalau makan, aku ada punya anak soleh. Anakku soleh luar biasa. Sampai kalau setiap waktu makan aku disuapin, waktu minum kasih minum. Nah, sekarang anakmu kemana? Emang nggak ada di sini? Kagak ada. Coba cari-cari, tolong cari anak. Dicari keluar tenda. Begitu keluar ada segerombolan anjing padang pasir. Apa kalau anjing padang pasir apa? Hyena ya, serigala, lagi mencabik-cabik orang dimakan. Jadi lagi berebutan daging. Ini musafir ini bingung, jangan-jangan ini anak muda yang anaknya itu sedang yang nyuapin. Di sini nggak ada lagi tengah padang pasir. Nah ini berarti nih anak muda lagi dikerubutin serigala padang pasir. Akhirnya udah nggak salah lagi deh. Dia pulang ke tenda. Bagaimana caranya untuk menjelaskan kepada orang tersebut yang sedang nyariin anaknya? Yaudah, dia datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabar anak saya? Dia bilang, sebelum aku memberikan jawaban tentang anakmu, wahai fulan, boleh nggak saya bertanya kepadamu? Silakan. Saya ingin bertanya bagaimana kehidupan Nabiullah Ayub alaihissalam. Dia bilang, Nabi Ayub diceritakan di dalam Al-Quran bahwa beliau diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, 12 anak-anak, 12 dikasih anak 12 dan 12-nya itu berbarengan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi Ayub punya anak 12-nya meninggal dengan waktu yang berbarengan. Karena waktu itu ada wabah penyakit yang menular. Lalu Nabi Ayub selama 20 tahun beliau dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit borok ya. Lalu selama 20 tahun Nabi Ayub
diasingkan oleh umatnya, ya, dikeluarkan dari kota tersebut. Dia bilang, kalau gitu nasibmu sama dengan Nabi Allah Ayub. Jadi anakmu tadi saya lihat sudah dicabik-cabik oleh serigala. Jawabnya apa? Alhamdulillah. Kenapa itu ucapin alhamdulillah? Aku berbaik sangka sama Allah Ta'ala. Mungkin kalau aku nanti sudah tidak ada, anakku masih ada, kalau anakku tidak bisa membawa dirinya dalam hal kebaikan, maka aku berbaik sangka sama Allah Ta'ala. Maka mungkin itulah, mungkin sebelum aku datangnya kematian, maka anakku ini diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama orang tersebut ngucapin apa? Ngucapin 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Akhirnya beliau di situ menghembuskan nafas terakhir. Lihat, ini seorang musafir lagi cari air, diuji sama Allah Ta'ala, ketemu orang yang cacat, sampai suruh nyari anaknya juga dimakan serigala, padang pasir. Kembali lagi, ini dia malah bingung, bagaimana nih ya, aku malah mendapatkan ujian cobaannya, gimana nih, orang udah meninggal harus dikuburkan, bagaimana caranya? Akhirnya dia keluar tenda, dari kejauhan ada 4 penunggang kuda. Dari pakaiannya itu kayaknya ini penunggang kudanya kayak punggawa raja atau mungkin prajurit dah. Akhirnya dia memberanikan diri untuk melambaikan tangan untuk berhenti. Dia kelihatan dari jauh. Begitu lihat ada melambaikan tangan, nih kuda 4 orang ini menghampiri lah tenda tersebut, menghampiri orang tersebut. Dia beri, ada apa wahai saudara? Aku ini lagi sedang diuji sama Allah. Kenapa? Aku sebenarnya musafir, sedang mencari air. Tiba-tiba aku bertemu daripada tenda ini. Setelah aku bertemu tenda, orang di dalam tenda ini meninggal. Bahkan belum lama meninggal, anaknya tadi dicabik-cabik oleh serigala padang pasir. Dia bilang, yaudah, tolonglah urusin jenazah ini, bagaimana caranya? Aku sendirian nggak akan sanggup. Dia masuk. Begitu masuk ke tenda, yang jadi anehnya lagi, ini tiba-tiba 4 orang tersebut, prajurit raja, tiba-tiba nangis, dicium nih jenazahnya, dicium sambil nangis. Siapa lagi nih? Dia bilang, ente tahu nggak ini siapa? Nggak tahu. Ini sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Namanya Abu Kilabah. Dia lagi dicari oleh raja. Raja membutuhkan orang ini untuk menjadi penasehat raja, untuk menjadi ulama, dan dia akan diberikan fasilitas oleh raja. Justru itu kami ini berempat lagi mencari. Ternyata ada di sini. Wallah. Sallallahu Muhammad. Subhanallah ya, ini orang baik ya, seorang sahabat Nabi, namanya Abu Kilabah. Ditemukan, dia rawat akhirnya jenazahnya. Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kita sehat, dikasih mata, dikasih pendengaran, 2 kaki ada, 2 tangan ada, tapi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang tadi di dalam riwayat tadi itu, anaknya dicabik serigala padang pasir, ayahnya dikasih mata buta, tangan buntung, kaki buntung. Itu nanti di akhirat akan orang-orang yang matinya, mungkin para sahabat yang mati dengan peperangan, itu nanti diganti dengan tubuh yang sempurna kelak nanti di akhirat. Ya. Artinya kita yang masih sempurna, masih ada bentuk kita, masih rapi, masih kasih napas ya, mata kita masih melihat, tangan kita, tapi kita kadang-kadang masih kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu yuk kita muhasabah. Dia seorang sahabat Nabi, dia enggak perlu miskin seperti itu, dia dicari oleh raja, tapi dia hidupnya kepingin apa? Dengan kesederhanaan. Dia enggak mau dengan hiruk pikuk urusan politik duniawi, dia ingin menyendiri. Tapi Allah tetap ingin memuliakan ini sahabat, namanya sahabat Abu Kilabah radhiyallahu anhu. Artinya orang-orang yang sabar sepanjang hidupnya di dunia, sabar menghadapi kita ini seperti ini ya, dakwah kita sabar,
kita sabar menghadapi kehidupan, mungkin dengan kemiskinan, dengan kesulitan, dengan mungkin susah cari kerja dan sebagainya. Kesabaran itu ya kita hadapin sampai datangnya kematian, kita bisa menerima sabar terus ya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti di akhirat Allah akan masukkan ke dalam surganya, dan setiap hari dia akan mendapatkan kabar gembira dari malaikat. Ya. Salamun alaikum bima sabartum ya ukubadar. Dibuka pintunya. Malaikat pintu surga dibuka. Wahai salam sejahtera ya kepada kalian wahai hamba Allah umat Nabi besar Muhammad SAW yang semasa hidupnya kalian menghadapi ujian yang kalian sabar. Maka silakan kalian menikmati apa yang ada di tempat ini. Setiap pagi, setiap itu datang malaikat memberikan kabar. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda, ya as-sabru sawabal jannah. Sabar itu ya bayarannya, ganjarannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwah. Ya, kita kadang-kadang berdakwah itu seperti ini, ngajak kebaikan enggak semudah kita bayangin. Kita juga menghadapi kehidupan sehari-hari, ekonomi enggak semudah kita bayangin. Ya, tapi mending aja kalau kita masih kumpul di tempat-tempat yang baik seperti ini, ya, yang mana ini dakwah ilallah. Dakwah kita bukan hanya ini buat kita nasihat, ya, khususnya untuk saya pribadi, juga bacaan-bacaan. Kata ulama bacaan yang kita baca nih dari tadi kita baca surat doa akhir tahun, doa awal tahun, kita baca ratib, kita baca selawat sama Nabi, itu dikumpulkan jadi cahaya di atas. Nanti cahaya ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan malaikat untuk menyebarkan cahaya yang kita baca ini. Kirim cahaya ini kepada di tempat-tempat yang di situ orang-orang yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya walaupun kita sekurung seperti ini, tempat seperti ini, mudah-mudahan menjadikan penyebab saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.